Halo teman-teman, welcome back to my YouTube channel Kumas Nazik. Hari ini kita mau bahas tentang 3 skill mendasar yang harus dimiliki calon entrepreneur atau calon pengusaha sukses. Yaitu apa aja? Simak video ini sampai selesai. Nah, pada dasarnya 3 skill ini memang mendasar sekali untuk dimiliki calon entrepreneur karena berkaitan tentang bagaimana cara manajemen bisnis, bagaimana cara mengkomunikasikan bisnis, dan bagaimana cara berkembang dalam membangun bisnis. 3 skill mendasar itu kita mulai dari yang pertama adalah skill komunikasi. Skill komunikasi menjadi penting sekali dalam bisnis karena kita bersinggungan dengan orang lain. Dalam menjalankan bisnis sebagai seorang pengusaha, kita bekerja sama dengan orang lain, membangun jejaring tim, membangun jejaring partner yang tentunya perlu sekali skill komunikasi untuk dapat membuat mereka satu pemahaman dengan kita, memahami maksud kita, serta dapat melakukan penjualan atau sales, strategi marketing untuk memikat banyak orang. Skill komunikasi ini harus dimiliki oleh calon entrepreneur atau pengusaha karena penting sekali dalam marketing, dalam memotivasi karyawan, dan dalam mencari mitra atau rekan kerja atau kerjasama bisnis dengan perusahaan lain. Nah, maka dari itu skill komunikasi bisa kamu asah dari banyak sumber, dari mulai bisa membaca buku, mengikuti workshop atau seminar, atau pengalaman-pengalaman yang teman-teman bangun untuk melatih skill komunikasinya. Seperti presentasi di kelas, atau berkomunikasi dengan orang yang lebih dewasa, dan melatih kepercayaan diri berbicara di depan umum. Nah, skill yang kedua yang teman-teman perlu miliki untuk menjadi seorang pengusaha sukses adalah skill manajerial. Nah, jika teman-teman bukan berasal dari jurusan atau kuliah atau sekolah di bidang manajerial, teman-teman bisa belajar dari banyak sumber, dari mulai buku, seminar, workshop, dan lain sebagainya. Karena skill manajerial nanti akan berkaitan dengan masa depan bisnis teman-teman, dari mulai manajemen sumber daya alam atau bahan baku, sumber daya manusia yaitu partner kerja, dan sumber daya lainnya yang tentunya harus dimanajerial dengan baik sehingga teman-teman tahu bisnisnya telah sampai mana. Dari mulai manajerial keuangan sampai manajerial target-target bulanan yang harus tercapai. Dalam bisnis, manajerial itu hal yang sangat basic sekali, terutama dalam memisahkan tujuan bisnis dengan target yang telah tercapai sehingga dapat direview. Kira-kira bisnis kita telah sampai dalam tahap apa, dalam posisi apa ya, sehingga bisa dievaluasi untuk dikembangkan lagi. Nah, tahap manajerial ini berkaitan tentang catatan laporan, catatan administratif yang tentunya kita sebagai pemilik bisnis harus bisa manajerial atau membaca catatan-catatan tersebut untuk kita melakukan evaluasi dan berpikir kreatif dan inovatif untuk menentukan target jangka pendek dan jangka panjang ke depan berbasis data dari catatan tersebut. Nah, maka dari itu seorang pemilik bisnis ya, kita nggak boleh menentukan target yang terlalu berlebihan, tapi kita harus rasional, realistis, berbasis data yang ada. Nah, makanya sebagai pemilik bisnis ya, atau owner, atau CEO, atau direktur, tidak semata-mata pekerjaan yang mudah karena kita harus membaca analisis, harus membaca laporan keuangan agar keputusan yang kita ambil merupakan keputusan yang tepat. Nah, ini adalah kemampuan manajerial. Tidak semuanya bisa kalau tidak mau berlatih karena kepekaan, kemudian cara membaca peluang, cara mengambil keputusan yang terbaik, semuanya perlu kemampuan manajerial. Jadi teman-teman bisa baca dari buku, belajar dari orang yang lebih sukses, atau mencari mentor dari internet ya. Yang penting timbul terlebih dahulu kemauan untuk belajar tersebut ya. Kemampuan komunikasi, kemampuan manajerial, dan yang ketiga adalah skill kreativitas dan inovasi. Aku sudah singgung sebelumnya ya di kemampuan manajerial bahwa kita ketika telah mendapatkan laporan atau kita telah mengetahui usaha kita sampai mana berbasis data tersebut, kita harus berpikir inovasi, kita harus berpikir kreativitas. Untuk apa? Untuk mengembangkan usaha kita ke depan. Karena yang namanya bisnis itu tidak boleh stagnan, kita nggak boleh hanya berhenti di situ saja, kita harus mengembangkannya menjadi lebih besar. Upaya untuk mengembangkan tersebut harus dibekali dengan skill, kreativitas, dan inovasi. Dari mulai berkreasi produk, berkreasi kemasan, berkreasi layanan, berkreasi transaksi, berkreasi manajerial ya, semuanya penuh dengan kreasi.
Oleh sebab itu, seorang owner bisnis, CEO, direktur harus orang yang kreatif, harus yang inovatif, harus yang problem solver, karena mereka penuh tantangan untuk bisa mengarahkan bisnis, karena sebagai supir ya harus bisa menentukan jalan terbaik, menentukan jalan yang paling efektif, jalan yang paling efisien dalam menjalankan bisnis. Merupakan tanggung jawab yang besar sebenarnya, tapi mulia sekali buat teman-teman. Nah, 3 skill mendasar itu harus dipelajari, harus diolah, harus dilatih oleh teman-teman untuk bisa menjalankan bisnis, memaintain bisnis, merunning up bisnis gitu ya, melakukan perkembangan-perkembangan yang lebih baik berbasis 3 skill ini: komunikasi, manajerial, dan kreativitas. Komunikasi juga bersinggungan ya dengan teman-teman berbicara terhadap tim teman-teman, terhadap orang yang bekerja dengan teman-teman. Bagaimana cara memotivasi mereka? Karena terkadang banyak dari kita yang tidak berkomunikasi dengan baik, sehingga tim kita tidak memahami maksud yang ingin kita tuju atau visi yang ingin kita tuju, sehingga perusahaan atau usaha kita stagnan, mereka bekerja tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan karena kita tidak mengkomunikasikannya sampai mereka paham. Nah, ini skill yang perlu dibangun juga, memahamkan mereka, memotivasi sehingga bergerak bersama membangun usahanya. Karena jangan sampai kita menganalogikan usaha kita milik kita pribadi, padahal mereka atau tim kita juga bekerja untuk usaha ini, maka anggap saja ini rumah bersama, usaha bersama yang patut dikembangkan bersama. Dalam organisasi juga sama, jika teman-teman sekarang tergabung dalam organisasi tersebut harus menjadi rumah kita, harus menjadi organisasi yang kita junjung bersama kemuliaannya ya, untuk diri kita, untuk teman kita, dan untuk semuanya. Mungkin itu yang aku sharingkan pada siang hari ini. Semoga 3 skill mendasar ini bisa teman-teman bangun dalam diri kita untuk bersiap menjadi pengusaha sukses di masa depan. Gue Mas Teguh Setiari, bye-bye.